Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah dipresentasikan oleh Pak Supriyadi yang berjudul pemrosesan dokumen. Oke, lanjut. Ada objektif, yaitu mengetahui pemrosesan dokumen komputer dari bentuk yang paling sederhana sampai dengan bentuk yang paling kompleks. Mampu mempertimbangkan penggunaan software yang tepat sesuai tujuan atau kegunaannya. Lanjut ke file dokumen, yaitu yang berisi rangkaian karakter terformat. Bentuk yang paling sederhana yaitu file teks. File teks terdiri dari dua, ada karakter yang dapat dicetak diorganisasi menjadi baris-baris teks. Adapun sejumlah karakter efektor format yang menandai tab, page break, dan pembagian antar baris. Ini dia contohnya karakter yang tersimpan dalam file ini. Sedangkan tampilan di layar monitor atau printer yaitu ini yang termasuk dari judul teks, baris pertama serta baris kedua, dan yang terakhir keterangan atau efektor format. Lanjut ke editor dan atau text editor, yaitu program yang menciptakan dan memodifikasi file teks pada umumnya disertakan dalam sistem operasi. Ini dia contoh sistem operasi sama text editor ini. Oke, lanjut. Nah, ini dia contoh text editor Notepad ini. Nah, ini contoh text editor yang menggunakan edit. Lanjut ke fasilitas dan fitur. Ada cursor case, scrolling window, word wrap, insert mode, overstrike mode, cut, copy and paste, serta search and replace. Lanjut ke word processor, yaitu program untuk memprosesan dokumen atau membuat, mengedit, memformat, menyimpan, serta mencetak. Mempunyai kemampuan yang menetapkan layout dan pencetakan. Bekerja seperti halnya text editor, bentuk file dokumen yang dihasilkan memiliki format yang lebih kompleks dibandingkan file teks. Lanjut ke fasilitas dan fitur lagi, yaitu ada pengontrolan atas format dokumen, yang mana ada page setup, pengaturan header dan footer, pengaturan margin untuk paragraf tertentu, pengaturan style dan posisi page number, pengaturan style dan ukuran huruf, serta text justification atau alignment. Boilerplating atau teknik pembuatan dokumen dari paragraf-paragraf standar. Adapun yang disingkat yaitu what you see is what you get. Ada mail merge, penggabungan dokumen untuk pembuatan surat, letter, dan lain-lain. Ada spell checkers, yaitu fasilitas pengecekan ejaan. Ada grammar checkers, yaitu pengecekan struktur gramatikal kalimat atau paragraf. Dan ada thesaurus, fasilitas untuk mencari sinonim kata dan lain-lain. Ini dia contoh word processor. Ada software dan vendor. Lanjut ke ini Microsoft Word 2000. Ini contohnya, ini gambarnya. Contoh dokumen yang biasa dibuat menggunakan word processor ada surat-surat, makalah, tulisan ilmiah, laporan-laporan, dan lain-lainnya. Desktop Publishing Authority, yaitu penggunaan komputer dan software untuk membuat tampilan visual dari ide dan informasi. Penerbitan dokumen desktop atau distribusi elektronik termasuk PDF, menunjukkan slide, newsletter, email, dan situs web. Area pokok di TP yaitu ada tipe family, tipe face, font, series, letters, kerning, serta spasi, dan layout halaman. Tipe family yaitu variasi tipe family ada Times New Roman, Arial, Bookman, All Style, Comic Sans, MS, Tahoma, dan lain-lain. Setiap tipe family mempunyai tipe face atau style. Variasi tipe face ada plain, bold, italic, underline, superscript, subscript, small capitals, outline, shadow, serta emboss. Dan ada font yaitu tipe face yang ada dalam ukuran tertentu. Ukuran biasanya dinyatakan berdasarkan poin atau biasa disingkat dengan PT. Satu poin itu adalah 1 sampai 72 inci dengan 12 poin membentuk satu page. Times New Roman Bold 12 ukuran atau ukuran 12 adalah deskripsi font yang termasuk dalam tipe face Times New Roman Bold. Yang selanjutnya masuk dalam tipe family Times New Roman. Lanjut ke serif. Serif itu stroke ekstra hias yang memberi dekorasi pada karakter individual dalam font atau sans serif. Sans berarti tanpa. Ini dia. Nah, serif itu cenderung menciptakan impresi atau kesan yang lebih serius, paling mudah dibaca untuk volume tipe yang besar. Riset menunjukkan kecepatan dan keakuratan membaca akan jauh lebih tinggi. Kebanyakan buku dan surat kabar menggunakan tipe family yang mempunyai serif. Tipe face sans serif lebih jelas dan paling umum digunakan untuk headline dan judul. Ada ligatures. Ini ligatures yaitu karakter yang berbentuk dari kombinasi dua simbol karakter. Ada yang menggunakan ligatures yang ini dan yang tanpa ligatures yang ini.
Masuk ke kerning, yaitu teks lebih mudah dibaca dengan cara merapatkan spasi. Nah, ini ada to word yang menggunakan kerning. Tanpa kerning akan dibaca to w or karena w dan o terpisah atau di spasi. Spasi itu ada 3, ada monospasit, ada proportional spasit, ada pun dan leading. Monospasit itu tidak dispasi secara proporsional. Misalnya nih, career new, atau lebih mudah dalam membuat tabulasi vertikal khususnya dengan kolom bilangan, lebih sulit dibaca dalam volume. Sedangkan proportional spasit itu dispasi secara proporsional, lebih unggul dalam volume teks daripada monospasit. Dan terakhir yaitu leading, spasi vertikal kadang disebut dengan baseline skip. Lanjut ke layout halaman. Ini dia gambar layout halaman. Ada layout dasar yaitu header, body, serta folder. Nah, body ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa frame. Masuk ke software DTP, yaitu ada contoh software DTP yang termasuk itu Microsoft Publisher, Adobe PageMaker, serta CorelDRAW. Lanjut ke contoh dokumen yang biasa dibuat menggunakan software DTP. Ada kartu nama, pamflet, leaflet, poster, spanduk, brosur, majalah, serta surat kabar dan lainnya. Ringkasnya, dokumen dalam bentuk file teks bisa diciptakan dan dimodifikasi menggunakan text editor. Dokumen yang digunakan dalam word processor biasanya mempunyai bentuk yang lebih kompleks daripada file teks karena memiliki fasilitas yang lebih banyak. Software desktop publishing atau DTP digunakan untuk menjalankan computerized type setting untuk menghasilkan dokumen-dokumen yang tidak hanya mengenai teks tercetak, tetapi juga diagram dan tampilannya, atau biasanya untuk kebutuhan publikasi. Itulah materi yang bisa saya presentasikan kembali. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.